Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 67, Yan Luo. Gerbong-gerbong itu berhenti. Perlahan Bu Huang berdiri dan keluar dari gerbongnya, memberi isyarat kepada yang lain untuk mengikutinya. Su Min langsung berdiri dan dengan hormat mengikuti di belakang. Saat dia berangkat dari gerbong, dia melihat ke sekelilingnya, mengamati lingkungan barunya. Ekspresi wajah Su Min tampak tercengang. Momen ini adalah pertama kalinya dia berada dalam kehancuran yang sebenarnya. Di mana-mana di sekelilingnya adalah gurun pasir, dan di depannya ada reruntuhan yang tampaknya merupakan kuil besar. Su Min menekan kebingungannya secepat mungkin. Dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia tidak mengetahui medan. Dia terus memandangi bangunan tua itu. Hanya pilar yang tersisa berdiri. Beberapa tenggelam jauh ke dalam pasir sementara yang lain jatuh bersama atap. Tidak ada pintu, tetapi di tengah-tengah yang dulunya adalah pelataran kuil, ada sebuah bangunan besar berbentuk lingkaran. Itu terbuat dari bahan hitam dan berisi prasasti keperakan yang terus bersinar di permukaannya. Kilau prasasti ini membuat bahannya tampak nyata. Itu adalah gerbang wahyu, Bu Huang membantu menjelaskan saat dia melihat tatapan Su Min. Mengangguk, Su Min terus mengamati sekelilingnya. 9 peserta lainnya muncul, bergerak berdiri berdampingan dengan Su Min, semuanya berjalan tepat di belakang Bu Huang. Memeriksa rekan satu timnya, Su Min terkejut melihat Sui Wu bertindak angkuh dan sombong seperti pertama kali mereka bertemu. 8 pesaing, 2 perempuan, dan 6 pemuda berdiri di sisinya. Pesaing ini dengan jijik melihat sekeliling mereka. Mereka yakin bahwa mereka akan mendapat peringkat tinggi di peringkat lembah abadi ini. Su Min melihat setidaknya 50 kelompok, beberapa dari anggota kelompok lain ini memiliki aura yang menindas, bahkan membuat Su Min sedikit ragu. Jangan khawatir, Cao Cao dengan percaya diri berkata, kamu akan segera mencapai peringkat bintang ketiga. Setelah ini terjadi, kekuatan Anda akan meroket. Tubuh fisik Anda akan dibuat ulang dan menjadi lebih kuat, energi internal Anda akan membuat Anda dapat menggunakan Radiant Jade Sower jauh lebih baik daripada yang Anda lakukan selama ini. Bahkan salah satu pecahan akan menjadi senjata yang mematikan bagi sebagian besar ahli. Juga, jangan lupa bahwa aku bersamamu, Cao Cao berkata dengan sombong. Kali ini Cao Cao, aku ingin bergantung pada diriku sendiri sebanyak yang aku bisa, Su Min menjelaskan dengan nada meminta maaf, jika aku dalam posisi berbahaya, maka kamu bisa membantuku. Selain itu, tolong biarkan aku melakukannya sendiri. Saya perlu menenangkan diri dan meningkatkan kekuatan saya. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa membalas dendam. Pikiran Su Min telah membuat api kebencian dalam dirinya semakin membara. Keinginan untuk membunuh melonjak dalam dirinya. Wajahnya dingin, dan matanya tampak dalam. Banyak ahli ekstrim dari generasi muda semuanya tersentak saat mereka melihat ke arah Su Min, mereka ingin dia mati. Mereka semua tidak percaya bahwa pemuda ini memiliki basis kultivasi yang lemah. Jika dia mampu menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya, maka itu akan menjadi bencana. Terserah, salah satu ahli ekstrim bergumam pada dirinya sendiri sementara matanya berbinar pada Su Min. Memiliki lawan yang kuat membuat petualangan ini jauh lebih menyenangkan. Aku tidak sabar menunggu peringkat dimulai. Pakar ini bukan satu-satunya orang yang berpikir seperti ini. Semua orang sepertinya memikirkan hal yang sama, dan mereka semua memandang Su Min dengan ketakutan. Bu Huang dan kelompok Bu bahkan lebih kaget daripada orang-orang di sekitarnya. Keinginan Su Min untuk membunuh lebih kuat dari orang normal seusianya. Namun, Su Min telah melalui terlalu banyak hal. Dia telah membunuh berkali-kali. Namun yang paling penting, dia telah melihat saudara perempuannya meninggal di depannya, dan dia telah dikhianati oleh pengawas yang dia anggap sebagai ayahnya. Balas dendamnya bersifat pribadi dan mendalam. Karena itu, dia bukan lagi pemuda lugu yang telah dilatih untuk menjadi Zong, penjaga keluarga. Jika seseorang menghalangi pelatihan atau jalannya, dia akan membunuh mereka. Su Min menarik diri, menghapus hasrat membunuhnya untuk balas dendam. Namun, dia sudah menanamkan rasa takut pada banyak ahli di sekitarnya.
Para ahli ini semuanya adalah generasi muda. Mereka telah dilatih untuk peringkat Immortal Valley selama bertahun-tahun. Serangan mereka sempurna, kekuatan mereka luar biasa. Meskipun demikian, mereka hanya berdebat melawan orang lain. Mereka tidak pernah berjuang untuk hidup. Merasakan niat membunuh dari Su Min ini, Bu Huang merasa senang. Ini berarti bahwa dia memiliki peluang bertahan hidup yang jauh lebih besar daripada banyak anak muda lainnya. Rombongan Bu Huang dan para tetua bersama rombongan kontestan berjalan melewati reruntuhan menuju beberapa rumah batu. Mencapai rumah batu ini, Bu Huang memasuki rumah kosong pertama, dan semua pengikut keluarga Bu masuk bersamanya. Semuanya, kita akan tinggal di rumah ini untuk tahun depan. Bu Huang mengumumkan, ketika para ahli muda memasuki gerbang wahyu, kita akan tinggal di reruntuhan. Penjaga akan menunjukkan banyak pertempuran di dalam reruntuhan abadi. Setiap hari mereka akan memberitahu kita siapa yang telah mati serta perkiraan rata-rata yang berada di 10 besar. Prajuritku yang tersayang, aku perlu memberitahumu sesuatu yang penting. Aku tahu semua orang tahu peringkat lembah abadi sangat penting. Kalian semua harus melakukan yang terbaik, tetapi yang lebih penting adalah menghargai hidupmu. Menilai hidupmu itu penting. Jika Anda ingin berperingkat tinggi atau menyimpan harta yang Anda temui, sangat penting bagi Anda untuk hidup. Bahkan jika Anda berakhir dengan peringkat rendah, itu jauh lebih baik daripada orang mati yang tidak berperingkat sama sekali. Bu Huang menekankan betapa pentingnya untuk tetap hidup, tetapi ketika Su Min melihat sekeliling ke banyak kontestan, dia melihat mereka tidak mendengarkan dengan sepenuh hati pidato Bu Huang. Orang-orang ini hanya akan menjadi beban bagimu, suara Cao Cao bergema di benak Su Mi. Mereka belum pernah melihat pertempuran nyata sebelumnya, dan mereka semua akan berakhir sebagai umpan meriam. Meskipun orang Bu Huang ini baik untuk memperingatkan mereka, mereka tidak memperhatikan. Kelompok itu dengan cepat meninggalkan rumah setelah meninggalkan para tetua di sana. Bu Huang membawa anak-anak muda bersamanya untuk melihat lawan mereka. Su Min memiliki senyum kecil di wajahnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mengamati kelompok orang di sekitarnya. Beberapa malu-malu dan berjalan-jalan, secara konsisten tersentak ketika mereka terlalu dekat dengan orang lain. Sementara yang lain kasar dan angkuh, memandang rendah orang lain. Beberapa ahli mampu menjadi pembunuh. Mata mereka tajam, dan gerakan mereka tepat dan cepat. Su Min melihat grup ini langsung memutuskan untuk tidak ditemukan oleh mereka. Mereka akan membunuh siapapun yang mereka temui. Jika mereka berpisah satu persatu, Su Min tidak terlalu takut pada mereka, tetapi sekelompok 10 pembunuh berdarah dingin terlalu banyak untuk Cao Cao dan dia. Tiba-tiba mata Su Min membelalak. Dia merasakan sedikit ketakutan di hatinya saat melihat sekelompok penjaga berseragam merah. Di langit ada kapal besar dengan 4 sayap. Itu pergi setelah menyetorkan para prajurit ini. Orang-orang ini bukanlah orang asing bagi Su Min. Meskipun dia tidak langsung mengenali mereka semua, dia ingat kapal dan pemimpinnya. Itu adalah faksi Gunung Salju. Menyadari perubahan mendadak pada Su Min, pandangan Bu Huang mengikuti arah Hui Yue. Dia sedikit mengernyit saat melihat mereka. Kamu tahu para prajurit dari Gunung Salju Reruntuhan Naga? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Senyum masam muncul di bibir Su Min, bisa dibilang begitu. Jawabnya dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan berbicara, aku membunuh sekitar 100 tentara mereka. Dia melanjutkan setelah jeda singkat, tetapi kata-katanya telah menyebabkan Bu Huang langsung berhenti di jalurnya. Dia menatap Su Min dengan tak percaya. Bu Huang bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang di belakangnya, penjaga, tetua dan peserta, sangat tercengang. Mereka tahu Gunung Salju Reruntuhan Naga tidak boleh dihina, namun, seseorang dalam kelompok mereka telah membunuh 100 pengawal mereka. Jika ini bukan permusuhan, lalu apa? Pada saat yang sama Su Min sedang memikirkan tentang pembantaiannya, pemimpin kelompok Snow Mountain secara kebetulan melihat ke arahnya. Mata mereka saling bertautan, dan wajah penjaga memutih seperti selembar kertas. Dalam benaknya, ingatan tentang Su Min dan pembantaiannya sekali lagi muncul di depan matanya. Seluruh tubuhnya gemetar. Semua penjaga yang melihat perubahan pemimpin mereka mencoba mencari sumber ketidaknyamanan baginya. Para kontestan mengikuti pandangannya, dan di depan mereka ada seorang pemuda dengan senyum kecil di wajahnya.
Lengannya menyilang di depan dada, dan matanya setenang, tapi mematikan seperti permukaan danau yang dalam dan gelap. Itu dia, seorang penjaga dengan gemetar berseru, dialah yang mereka sebut Yan Luo. Mendengar kata-kata ini, setiap kontestan juga mengikuti pandangannya. Mata mereka tertuju pada Sumin, mereka semua terkejut. Ini adalah ahli bintang Ba yang mampu menghasilkan ketakutan seperti itu di hati semua penjaga gunung salju. Seorang anggota Snow Mountain, menegakkan punggungnya dan bergerak menuju kelompok keluarga Bu. Tidak kusangka aku akan bertemu denganmu di sini, Yan Luo. Pria itu berkata dengan tawa dalam suaranya. Dia berusia sekitar 20 tahun. Matanya dalam dan sepertinya mengandung misteri seluruh alam semesta. Jelas bahwa dia adalah ahli ekstrim yang dikirim oleh Snow Mountain. Dia tidak diragukan lagi adalah prajurit bintang 5, jika tidak lebih tinggi. Seperti inilah bakat sejati itu. Orang rendahan ini merasa beruntung bertemu dengan seorang kultivator hebat seperti dirimu. Hui Yue membungkuk dengan hormat. Bertentangan dengan apa yang diyakini kebanyakan orang, dia tidak takut setengah mati karena dia merasa setidaknya dia bisa melawan dan kemudian melarikan diri. Jika sampai pada itu, dia yakin Bu Huang akan mendukungnya. Memikirkan seseorang yang lemah seperti dirimu mampu mendapatkan gelar Yan Luo. Ini cukup lucu. Anak laki-laki yang lebih tua melanjutkan, "Yah, tidak mungkin untuk bertarung sekarang di luar lembah abadi karena penjaga akan mendiskualifikasi kita semua jika kita melakukannya. Namun, awasi di dalam lembah. Saya ingin melihat apakah Anda hidup atas nama yang telah diberikan kepadamu." Kata-kata itu tidak diucapkan rendah. Mereka sangat keras sehingga semua orang bisa mendengarnya, menyebabkan mayoritas dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka semua mulai mendiskusikan perbuatan apa yang telah dia lakukan sehingga diberi nama panggilan yang luar biasa. "Aku akan menunggumu," kata Sumin. Dia memiliki senyum masam di wajahnya, "Aku membunuh penjagamu hanya karena mereka ingin membunuhku. Jika kamu datang untukku, jangan salahkan aku karena kejam. Siapapun yang memutuskan untuk menghalangiku, aku akan secara pribadi memastikan itu mereka mati, jadi mereka tidak akan pernah membuatku kesulitan lagi." Sumin mengucapkan kata-kata ini dengan penuh percaya diri. Ketika pakar yang lebih tua ini menatap mata Sumin, dia menyadari bahwa itu bukanlah ancaman kosong. Hatinya bergetar, dan mulutnya menjadi kering, rasa takut muncul dalam dirinya yang tidak dapat dia mengerti. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.